Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qarama wa hadratul jamaah Masjid Jami' Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, mengawali taklim pada kesempatan malam ini, kita bersama doakan kedua orang tua kita doakan semua guru kita doakan orang-orang yang telah berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan berdirinya Masjid Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita, semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, jamaah kita atau keluarga kita dimanapun berada, dan juga warga yang tinggal di sekitar Masjid Nurul Islam Koja ini, yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya, dikarenai sehat afiat ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan muallif hadzal kitab bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita masih tentang syurutus salat. Hal-hal yang menjadi syarat sahnya salat. Yang pertama dulu kita sudah bahas, harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua harus suci dari najis, suci pakaian, suci badan, suci tempat, dari najis yang tidak dimaafkan. Karena ada najis yang dimaafkan atau bahasa fikihnya dimakfu, yaitu bangkai atau darah dari hewan-hewan kecil yang dalam tubuhnya tidak ada sistem peredaran darah. Semisal bangkai nyamuk atau hewan-hewan kecil yang ada di lampu-lampu hias, itu seandainya jatuh kemudian ada di kantong baju kita, tentunya mati di situ, ia menjadi bangkai, itu najis, tetap dihukumi najis, tapi dimaafkan, boleh dipakai buat sholat. Atau misalnya kita digigit sama nyamuk, kemudian entah kita sengaja atau tidak, kita tepak itu nyamuk, mati darahnya. Lah darah itu najis, tetap najis, tapi najisnya dimaafkan, masih silahkan berlanjut untuk sholatnya. Kecuali kalau memang najis-najis yang tidak dimaafkan, ya maka otomatis sholatnya batal. Kemudian yang ketiga, yang sekarang yang kita bahas adalah wasalisuha. Yang nomor tiga dari syarat sholat itu adalah satru rojulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin, yaitu yang ketiga menutup aurat. Bagi seorang laki-laki kayak kita begini, atau seorang amat itu bukan kiamat nama orang, bukan. Amat itu budak perempuan. Kalau sekarang sudah nggak ada. Budak dengan pembantu itu beda. Kalau pembantu itu statusnya bekerja, dapat gaji. Tapi kalau budak itu statusnya hampir, mohon maaf, kayak hewan, dibeli, dijual belikan, kalau bosan dijual. Bahkan kalau budak itu perempuan, ya boleh digauli oleh majikannya, itu budak.
Lah kalau seorang laki-laki, seorang budak perempuan yang wajib ditutup, yang wajib itu adalah ma baina surratin wa rukbatin, cukup antara surrah pusar warukbah dengkul. Jadi aurat kita laki-laki ukuran standar paling minim asal pusar sampai lutut sini ketutup itu sudah memenuhi syarat. Tapi itu standar minimal. Tapi ya apa iya kita mau pakai sholat cuma pakai kayak begitu. Misalnya kayak pakai kemben gitu. Kan udah di atas pusar, kemudian kembennya ke bawah, nutup di bawah lutut. Kalau memang punyanya cuma itu, ya silahkan. Tapi kalau zaman sekarang ya nggak mungkin. Sekere-kerenya orang sekarang itu bajunya di lemari masih numpuk-numpuk. Baju buat senam sendiri, ya. Buat kondangan lain, buat ke masjid lain, buat kerja lain, buat nyantai-nyantai nongkrong-nongkrong lain. Orang sekarang seminim-minimnya kita itu baju masih lipat-lipat. Kecuali kalau di zaman Rasul memang ada seorang sahabat, siapa namanya, Sa'labah siapa itu, yang memang sangat miskin. Untuk baju sholat aja gantian sama istri. Berarti bajunya ya kayak model begini kali ya, kan bisa dipakai perempuan. Dia kalau sholat itu ya cepat-cepat ke assalamualaikum langsung pulang. Sehari, 2 hari, 3 hari ketika ditanya oleh Rasulullah, loh kamu nggak wirid-wirid dulu, nggak zikir-zikir, nggak doa-doa, apa nggak butuh sama Allah? Jawaban si tadi itu si Sa'labah, dia bilang, duh ya Rasul, baju ini udah ditunggu sama istri di rumah buat sholat. Jadi baju buat sholat itu gantian. Loh saking miskinnya kalau orang dulu, orang sekarang kayaknya yuk enggak. Tapi yang wajib minimal baina surrah warukbah, antara pusar dan lutut. Lah ayat ini syarat ini adalah syarat minimal. Tapi Quran mengatakan ada dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31 itu bunyinya begini. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. Yang dimaksud ya kita-kita ini manusia. Makanya kalau dulu ada teori katanya manusia itu hasil evolusi dari monyet, saya nggak terima, Pak. Biar kita begini-begini kan di keturunan Nabi, ya. Quran nyebutnya ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Dulu zaman saya sekolah SMP itu ada pelajaran biologi. Itu kan ada siapa namanya, Robert Charles Darwin, bilang katanya manusia itu keturunan monyet. Oh ya saya protes, ganteng-ganteng begini masa dibilang, nggak mau saya. Quran bilang kita ini keturunan Nabi, ya. Nabi Adam. Apa perintah Allah kepada anak keturunan Nabi Adam? Hulu pakailah zinatakum, zina itu pakaian kebanggaan. Inda kulli masjid, ketika akan memasuki masjid, ai inda kulli sholatin, artinya ketika kita mau sholat, pakailah pakaian yang kita pakai, kita ini bangga dengan pakaian itu. Lah orang itu kebanggaannya kan beda-beda. Ada yang mungkin kebanggaannya ya kayak saya begini, pakai baju koko, pakai sarung, peci hitam. Ya itu kebanggaan saya begini. Ya kalau pakai Pak Abu ini stylenya pakai gamis, peci putih, ya memang kebanggaannya beliau begitu. Ada yang mungkin orang kebanggaannya pakai batik, ya monggo, pakai blangkon, silahkan. Orang itu kan kebanggaannya beda-beda. Kalau misalnya ada yang bangga pakai kaos hadiah dari toko material, ya monggo silahkan ya. Misalnya ada tulisannya di belakang, UD Berkah Jaya menyediakan semen macam-macam. Lah kalau memang bangga silahkan.
ukuran bangga itu dipakai kemana-mana dia nggak malu. Lah kira-kira kita kalau kondangan pakai baju hadiah dari toko material itu malu? Malu? Kondangan malu, kenapa ngadep Allah kok nggak malu? Iya. Kondangan bilangnya nggak pantas kondangan mosok pakai baju hadiah partai, hadiah toko material. Lah kira-kira ngadep Allah kok nggak malu? Yang memberi rezeki Allah masa ketika ngadep Allah pakaian seadanya. Ya memang boleh dalam ukuran fikih asal udah nutup antara pusar dan lutut boleh, tapi kan ukuran selanjutnya pantes apa enggak. Mosok mau sholat jamaah apalagi misalnya imam gitu ya, pakai kaos hadiah partai, ada nama calegnya, ada gambar logo partainya, coblos moncongnya umpama. Lah kebetulan makmum yang di belakangnya ini lawan politik, musuhnya. Kira-kira pas lagi sholat ya yang dibayangin apa? Kurang ajar imam, ternyata lawan politik imam. Lah makanya kalau pakai baju, kalau bahkan kalau dalam Bulughul Maram itu ada hadis Rasulullah ketika dihadiahi pakaian yang bercorak aja beliau itu enggak, kalau orang Jawa bilang enggak kerso, enggak mau. Takut ketika beliau nanti sholat Allahu Akbar kepikiran itu yang motif. Makanya kostum orang Arab kebanyakan ya polos kayak Pak Abu ini. Mana ada kostum orang sono pakai batik, enggak ada ya. Tapi apakah dilarang pakai batik? Ya enggak. Silahkan. Yang penting tadi perintah Qur'annya zina. Zina itu pakaian yang kita banggakan. Lah ayat ini turun. Ayat itu kan ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Itu saat itu ada orang-orang dari Bani Amir atau dari suku-suku yang lain. Ini dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan yatufuna bil baiti urratan. Orang-orang zaman dulu itu kalau mereka tawaf di Ka'bah, karena ajaran tawaf ini kan bukan hanya dari Islam, dari zaman Nabi Ibrahim turun tetap ada. Makanya Ka'bah itu tempat disucikan, tempat yang disakralkan dari sebelum Islam. Lah, mereka yang pada tawaf ini urratan, telanjang. Wallahu alam itu telanjang full apa ya telanjang dada apa wis pokoknya urratan telanjang. Lah kalau seandainya orang tawaf telanjang full tuh lucu itu ya. Gundal gandul. Kelihatan utuh. Tapi dalam tafsir ini Bani Amir khususnya dan juga suku-suku yang lain yatufuna bil baiti urratan. Mereka kalau tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Mereka kalau ditanya alasannya, kalau kita sedang menghadap Tuhan, tinggalkan segala atribut keduniaan. Baju, pakaian ini kan bilangnya mereka adalah atribut keduniaan. Maka ketika menghadap Tuhan mereka melepas semuanya. Maka kalau menghadap Allah, tawaf di Ka'bah telanjang. Lah ketika itu Islam sudah mulai datang, Rasulullah sudah mulai berdakwah, turunlah ayat ini. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika mau ibadah, apalagi tawaf, dilihat banyak orang mosok telanjang, pakailah pakaian yang membanggakan. Nah, ketika kita sholat, kalau sebagian ulama menyatakan ayat ini dikhususkan ketika kita mau sholat, pakailah pakaian yang membanggakan. Walihadhil ayat, ini dari ayat ini saya ambil tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Dari ayat ini bisa dipahami bahwa termasuk minas sunnah, termasuk bagian daripada hukum sunnah dan kebiasaan Rasulullah. Yustahabbu at-tajammul inda salati, sangat dianjurkan at-tajammul, menghias diri inda salati ketika mau sholat. Ngacak dulu biar ganteng, sikat gigi dulu, mandi, apalagi sholat berjamaah di samping kanan kiri
banyak orang. Mosok pakai baju yang pakai gantung, apalagi musim hujan kadang pulang kehujanan baunya apa nggak karuan. Kalau sholat sendirian di kamar ya, kalau kumpul sama temen kan kasihan temennya. Sunnah menghias diri saat kita mau sholat. Ya memang ukuran minimal baina surah wa rubbah, tapi ukuran kepantasan ini dan sunnah ini yang ditambah. Apalagi wala siyama yaumul jum'ah, apalagi kalau mau sholat Jumat. Sunnah dianjurkan memakai wangi-wangi, baju yang terbaik yang kita punya. Wa yaumul id, apalagi mau sholat id. Lah kalau ini sih nggak usah disuruh. Udah budaya kita kalau Idul Fitri, baju terbaru dipakai. Sholat 5 waktu, toko material dipakai, hadiah dari kopi ABC dipakai, kopi caleg pakai. Mau sholat id, ya memang sholat id ada perintahnya suruh pakai yang bagus, tapi 5 waktu ya iya. Ini kadang saya sering negur ibu-ibu, sholat yang 5 waktu pakai mukena yang udah pada ngepir bahasa Indonesianya apa? Iya, ngeper yang dulunya panjang terus lipet jadi ini pendek ya. Yang awalnya warnanya putih sampai coklat, di sininya ada bintik-bintik, masih dipakai. Ya asal menutup aurat secara fikih ya sah, tapi apa yo pantes gitu. Giliran sholat id, mukena ada yang keluarnya itu setahun 2 kali, nungguin Bang Dul Fitri sama Dul Adha. Pakai baju terbaik, ya memang itu sunnahnya, tapi ya 5 waktunya jangan sampai kebangetan. Ya oke lah, kalau memang ketika kita di perjalanan ya udahlah pakai baju seadanya, yang penting menutupi aurat. Tapi kalau di rumah, kita sehari ini kan, apalagi hari Minggu ini kan di rumah ya, mosok kita sehari-hari pakai mau sholat kok amburadul apalagi. Dan kalau memang bisa, wa min afdhalis siyabi al-bayan, dan sebaik-baik pakaian ini dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau bisa ya yang berwarna putih. Kebetulan saya pas pakai baju putih. Tapi apakah warna lain nggak boleh? Ya boleh aja. Tetapi Rasulullah sampaikan ilbasu min siyabikumul bayan fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kalau memang memungkinkan, pakailah pakaian yang berwarna putih ketika akan mau sholat Jumat atau sholat Id, karena itu adalah warna yang disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafani dengan memakai yang putih itu keluarga kita, saudara kita yang tapi ini perintah, bukan perintah lil wujub, bukan perintah wajib. Jadi seandainya ada orang yang pecinta batik, bos sehari-hari yang dipakai itu dari ujung pala sampai ujung kaki, sampai daleman-daleman batik semua, saking demennya sama batik. Begitu dia sakit, pesen sama anak-anaknya wasiat, nah nanti kalau saya meninggal jangan dikafanin pakai yang putih ya, kafanin pakai batik aja. Boleh Pak. Cuman yang terbaik ya memang putih. Wong sampai diidentikan kalau pocong juga warnanya putih ya. Kalau nanti orang dimakamin dikafanin pakai batik, nanti suatu saat ada film pakai pocongnya batik. Tapi ya boleh, standarnya yang penting menutup aurat. Bainas surrah war rubbah, antara pusar dan lutut, itu standar minimal. Tetapi tadi itu baru ukuran fikih. Ukuran akhlaknya ya berbeda. Pakailah pakaian khudhu zinatakum inda kulli masjid, setiap akan masuk ke masjid, ai inda kulli sholatin, setiap akan masuk ketika akan melaksanakan sholat. Kemudian
Itu standar minimal bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan, wa hurratin, bagi perempuan yang merdeka. Ya, kalau sekarang udah nggak ada status budak dan merdeka, semuanya merdeka. Adalah semuanya ghairu wajhin wa kaffaini. Kalau wanita, seluruh tubuh harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Dhahrihima wa batihima ilal qu'aini. Ini kalau dalam syarah kitab ini, yang ditutup bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Baik dhahrihima bagian luar, wa batinihima dan bagian dalam, berarti luar dalam, ilal qu'aini sampai ke ugel-ugelan, kalau orang Jawa itu apa nih? Pergelangan. Jadi segini. Boleh terbuka, misalnya kita lagi jalan sama istri, dia memakai baju panjang udah nutup segini, kemudian yang bawah udah ketutup sampai telapak kaki ketutup, walaupun dia mungkin nanti misalnya sholatnya nggak pakai mukena, sudah sah. Yang penting tertutup. Yang boleh terbuka hanya wajah, kemudian telapak tangan sampai ke kok itu pergelangan tangan. Lah kalau orang dulu malah sangat ngati-ngati, Pak. Mukena yang zaman dulu itu kan ada sangkutannya di sini kan ya. Yang zaman dulu ya. Ada sangkutannya biar ininya juga ketutup. Ini namanya ihtiyat. Ihtiyat itu untuk berhati-hati. Tetapi yang perlu diperhatikan, Pak, ini yang kasus sering terjadi. Yang sering lengah bagi kita laki-laki, ini biasanya anak muda. Pakai kaos yang agak ketat. Pas berdiri memang tertutup. Tapi begitu ruko, ini kan narik, Pak. Mohon maaf, ini belakangnya. Ini kalau orang Jawa bilang brutu. Kalau orang sini apa nyebutnya? Lah ya kalau yang kadang pakai kaos agak nyetrit gitu kan. Kalau berdiri begini memang ketutup, Pak, bagian belakang. Tapi begitu dia ruko, begitu dia sujud, ini kan ketarik, Pak. Punggung agak ketarik, lah ini otomatis kebuka. Kalau ini sampai terbuka itu bagian, kalau diurutkan ini kan di bawah puser itu urutannya, maka batal sholatnya. Ini biasanya laki-laki di situ, Pak. Tapi ya anak-anak muda yang sering pakai kaos yang agak nyetrit, lala kita udah apalagi kayak Pak Abus, aman dong, panjang nah. Yang kaos loh biasanya yang pada pakai kaos. Nah, maka kadang ada, Pak, di masjid-masjid besar itu nyediain kayak semacam rompi, disediain untuk umum. Kalau misalnya ada orang mampir, kebetulan kalau anak muda kan stylenya memang biasanya makanya nyetrit, apalagi badan gede. Nah, dirangkep pakai kayak sejenis rompi atau jaket gitu, disediain di masjid. Saya awalnya agak ini masjid tuh nyediain rompi banyak, saya tanya ke merbot, ini buat apa sih, Pak? Oh ini, Pak, kalau ada anak-anak muda kan yang sholat pakai kaos, kalau buat rukuk sujud kebuka itu bagian belakang, disediain baju semacam kayak jaket atau rompi, ya mungkin untuk belakang ini untuk namanya. Lah kalau perempuan, mungkin ini bisa disampaikan ke istri, bapak yang di rumah atau anak, yang sering kasus terjadi ketika berdiri, mukena itu memang nutup sampai ke bawah, tapi begitu nanti dia sujud, telapak kaki kadang kebuka. Padahal telapak kaki ketika ia sujud kan termasuk yang bagian terbuka. Untuk ihtiyat, untuk hati-hati, ya mukenanya yang agak lebih panjang, lebih aman lagi yo pakai kaos kaki. Ini dalam rangka untuk ihtiyat. Walaupun ada sebagian dalam tulisan kitab fikih itu yang wajib tertutup itu hanya bagian kanan, kiri, depan, belakang, bukan bagian bawah. Telapak kaki ini kan bagian bawah. Tapi itu pendapat, yang namanya pendapat, kalau kita ngaji fikih ya akan selalu terjadi pro kontra, terjadi perbedaan pendapat.
Tetapi untuk menyikapi perbedaan itu lebih baik kita yang hati-hati. Kita ingatkan ke istri kita yang di rumah, ketika sholat mukena dipanjangin, mukena yang udah ngepir tadi itu, kalau bisa ya dipensiunkan, dimasukkan ke museum, dibikin akuarium gitu kalau memang itu bersejarah. Hadiah lakinya waktu apa? Akad nikah. Kerennya orang kita itu kan ketika akad nikah mas kawin seperangkat alat sholat. Ya kalau sholatnya ini alhamdulillah ya, Quran dan seperangkat alat sholat. Qurannya nggak pernah dibaca, cuman ngiasin dinding doang. Nanti dibacanya kalau pas istri hamil 7 bulan, itu pun bacanya milih-milih. Bacain surat Yusuf, katanya biar ganteng kayak Yusuf. Bacain surat Maryam, biar ganteng kayak biar cakep kayak Maryam. Kadang kalau saya lagi diundang ngisi acara begitu, saya tanya, emang bener maksudnya begitu? Iya Pak Ustaz. Saya bilang ngimpi, nggak mungkin. Kita lahir di Indonesia dengan ras Asia yang modelnya begini Pak, serba minimalis. Nabi Yusuf bangsa Arab, orangnya gede tinggi, kulit putih, hidung mancung. Lah kita orang Indonesia modelnya begini-begini. Kalau Pak Abu sih iya gede tinggi lah. Kalau saya misalnya nih, misal bapaknya pendek kecil hitam, emaknya juga sama pendek kecil hitam. Begitu istrinya hamil dibacain surat Yusuf terus, diijabah oleh Allah, lahir putih, gede tinggi, ganteng, hidung mancung. Orang-orang malah suudon. Oh kan, ya kan, udah suudon ya. Ketika marhabanan digendong keliling gitu. Ya Allah, ini bapaknya kecil, maknya kecil, kok anaknya putih, ganteng, hidung mancung. Padahal bapaknya pesek. Orang malah suudon, Pak. Begitu nanti sekolah lebih sakit hati lagi. Begitu misalnya bapaknya nganterin sekolah itu ya. Bapaknya kecil, hitam, pendek, anaknya putih, gede, tinggi, ganteng, mancung. Begitu dianterin, orang-orang nyangka paling pembantunya nganterin bos, padahal anaknya. Lah yang diharap itu bukan fisiknya Pak. Kalau fisik nggak bisa ditiru, tetapi yang diharap adalah niru karakternya, akhlaknya siapa tahu kayak Nabi Yusuf. Ya walaupun dizalimi oleh saudara-saudaranya, begitu beliau Nabi Yusuf ini mendapat kemuliaan oleh Allah, mendapat derajat pangkat, gak lupa sama saudaranya. Walaupun dulu dia sempat dibuang, disia-sia, tapi saudaranya malah dimaafin. Siapa tahu akhlaknya kayak begitu. Iya, pas kawin bacain Quran, pas kawin Quran nggak pernah dibaca. Ya masih mending lah ya, masih mending. Kok sampai ke situ ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi bagi seorang perempuan yang hati-hati kalau pas sujud telapak tangan kakinya, ya, kita bisa peringatkan keluarga yang di rumah. Itu semua in qadara alaihi, apabila memang mampu. Kalau tidak mampu ya seadanya. Tapi zaman sekarang kalau masalah pakaian, insya Allah, apalagi kita yang tinggal di Jakarta, kalau masalah pakaian, masalah makanan, kayaknya kalau sekarang kok nggak ada cerita kekurangannya, nggak ada cerita kayaknya. Ya kalau mungkin orang-orang zaman dulu, mah iya ya. Kalau saya diceritain bapak dulu kan sering makan apa, bulgur apa. Orang zaman dulu, zaman sekarang ya Allah, hari Jumat tadi tiap masjid bagi-bagi makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ketiga. Satru Allah, menutup aurat yang wajib atau syarat salat. Kemudian warabi'uha, yang keempat adalah ma'rifatu dukhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu salat. Kalau sekarang udah ada jam nit. Kecanggihan teknologi itu sangat membantu kemudahan kita beribadah. Kalau orang zaman dulu
untuk nyiriin masuk waktu yang lihat matahari. Lah kalau kita ngaji fikih ya memang patokannya itu dari matahari. Kalau waktu zuhur itu apabila matahari sudah tergelincir dan benda mulai ada bayangannya. Kalau pas matahari di atas kepala kita begini, ini namanya waktu istiwa. Ini malah justru waktu yang terlarang untuk sholat, kecuali sholat tahiyatul masjid pas hari Jumat. Masuk waktu zuhur itu kalau benda sudah ada bayangannya. Misalnya kita mendiriin benda seperti ini, berarti udah ada bayangan ke arah timur, walaupun cuma sedikit. Itu orang dulu belum ada jam. Kalau sekarang mah udah nggak perlu begini-begini, udah ada ini, asal nunggu nit beres. Nah ini nih, asal udah ada bayangan benda ke arah timur, ini berarti masuk waktu zuhur. Lah nanti habisnya waktu zuhur itu apabila panjang benda ini sudah sama dengan panjang bayangan. Misalnya benda ini tingginya ini berapa senti misalnya 20 cm. Enggak ada lah ya. Umpamalah 20 cm. Kita mendiriin benda tingginya 20 cm. Lah kok bayangannya itu sudah sama 20 cm, berarti itu masuk waktu zuhur udah habis. Berarti itu tandanya udah masuk waktu asar. Dan waktu asar dimulai ketika bayangan lebih panjang dari bendanya. Kalau misalnya bendanya ini 20 cm, kita berdirikan, lah bayangannya asal udah lewat dari benda itu, walaupun cuma sesenti 2 cm, berarti udah masuk waktu asar. Lah nanti waktu asar habis ya ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, selesai waktu asar, maka akan lanjut masuk waktu maghrib. Kalau waktu maghrib habis, kalau orang dulunya nyiriinnya kalau awan merah udah gak ada, masuklah waktu isya. Masuk nanti isya, ini waktu terpanjang. Isya akan habis ketika fajar sidik udah datang menjelang masuknya waktu subuh. Lah ini kita harus tahu waktu sholat. Kalau zaman sekarang kita di rumah, kita pada megang HP semua. Rata-rata HP kadang udah di set waktu sholat. Udah tinggal download aplikasi waktu sholat, klik, alarmnya bunyi. Kadang itu pilih ada, kadang ada yang alarmnya itu orang teriak-teriak, ayo sholat, ayo sholat. Saya pernah denger pas lagi ngobrol begini, ayo sholat, ayo sholat. Ternyata alarm jam menunduk waktu. Bagus juga sih. Daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi dikantongin, lagi ngeden di kamar mandi. Repot malah. Misalnya kita make alarm HP kita penunjuk waktu sholat dengan suara azan, silahkan monggo. Tetapi hati-hati ketika pas menjelang azan kita masuk kamar mandi, mau jamaah maghrib masuk kamar mandi, kita kantongin tuh HP, lagi kita nongkrong di kloset, masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah orang yang di luar, kok ada azan di kamar mandi? Hati-hati. Padahal termasuk tempat yang terlarang kita mengucapkan, kita membaca, kita membawa lafzul jalalah, lafaz Allah, nama Allah. Nulis tulisan jangan kita bawa masuk, bacaan jangan kita baca. Lah kalau yang baca HP kan bukan kita yang baca, yang baca HP. Tapi HP-nya kan yang nyetel kita. HP nggak akan bunyi kalau kita nggak setel itu loh. Makanya ketika kita punya alarm ya monggo, tetapi lebih baik yo kalau mau masuk ke kamar mandi ya hati-hati. Jangan sampai orang jadi, kadang kan ada biar kelihatan islami, biar kelihatan religius gitu kan, alarm nada panggil pakai azan, kadang pakai wiridan subhanallah walhamdulillah. Ya bagus untuk mengingatkan, tetapi takutnya kayak tadi. Kalau pakai lagu dangdut, ya silahkan aja lah, terserah itu demennya masing-masing.
Wa rabiuha ma'rifatu dukhuli waqtin, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Ini syarat yang keempat. Wa khamisuha, dan yang keempat istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Kiblat kita orang Indonesia ya madepnya ngulon, agak geser dikit ngalor. Tetapi untuk pas plek ya nggak mungkin, Pak. Pas plek misalnya ditarik benang ini masjid ini, apakah pas plek ke Mekah ke Ka'bah? Wallahu a'lam. Hanya kira. Lah ketika pas lagi umroh, lagi haji, sholat depan Ka'bah lah itu pas. Kalau kita di Indonesia jaraknya ini berapa ribu kilo? Indonesia sampai ke Ka'bah. Lah kan kira-kira umumnya kalau orang Indonesia nih asal madhep ngulon agak mencong dikit ngalor ya udah. Untuk sama plus nggak mungkin, Pak. Lah kalau konon katanya cerita dari mulut ke mulut, wallahu alam tak bener apa enggak. Konon dulu katanya zaman Wali Songo itu ada yang bisa kalau mau sholat itu katanya bisa terawang langsung bisa ngelihat Ka'bah. Tapi Allah alam ini cerita dari mulut ke mulut. Dikenalnya dulu katanya Mbah Bolong di Surabaya atau di mana itu? Pernah denger ya? Nah, katanya kalau dia mau sholat itu langsung kayak buka apa gitu langsung kelihatan Ka'bah. Wallahu alam. Benar moga wallahu alam. Kalau kita ya mungkin pakai teknologi bisa, Pak. Ini di HP kan bisa kan? Kita setel kiblat itu arahnya kemana ya tahu. Tapi yo kira-kira, wong namanya teknologi itu buatan manusia, bisa benar, bisa enggak, bisa jadi error. Yus kira-kira, Allah Maha Pengampun. Untuk madhep kiblat arahnya mana wis kok. Yang penting kalau kita di Indonesia ini ada Kementerian Agama, ketika akan mendirikan masjid kita udah izin, kemudian ada tim dari Kementerian Agama yang mengukur arah kiblat, ya udah. Terus kita percaya aja kepada orang yang berkompeten di bidangnya. Nah, kalau kita hanya nganderin di HP, yo tadi bisa error, bisa benar, bisa enggak. Nah, kalau mereka mungkin udah ada ilmu khusus yang mempelajari bagaimana supaya kiblat ini plek. Kadang kita kalau di rumah malah asal aja ya. Kadang di masjid geger aja masalah kiblat. Di rumah mau sholat ya asal gelar sejadah segelar-gelarnya. Asal kayaknya madhep ngulon ya beres. Kayaknya. Lah itu pun boleh tidak menghadap kiblat illa fi syiddati khaufin wa nafli safarin mubahin. Kecuali kalau dalam keadaan perang. Kalau zaman saking sholat itu nggak bisa ditawar, ketika perang aja masih tetap wajib sholat. Lah ketika saat itu boleh untuk tidak ngadep kiblat. Atau dalam sholat sunnah yang dilaksanakan di perjalanan, boleh untuk tidak menghadap kiblat. Lah kalau seandainya kita bingung arah, kayak saya nih Pak, di Jakarta ini banyak yang bingung. Kalau di sini sih enggak Pak. Saya kalau daerah Cilincing, daerah Kalibaru bingung Pak. Saya kalau masuk masjid, perasaan masjid itu ada yang sholat madhep ke timur, ada yang kayak perasaan madhep ke selatan. Kalau daerah sini sih saya bener Pak, bener. Cuman kalau daerah Cilincing, Kalibaru, Pelelangan, parah saya di situ. Kalau seandainya saya sholat kok di rumah orang, bingung ya bener. Lah seandainya kayak begitu. Lah kalau kita ketemu di masjid udah yakin, udah madhep yang ditentukan oleh pengurus masjid. Kalau misalnya kita sholat di rumah, ya kalau kita lagi ketemu sama tuan rumah, kalau enggak, dalam keterangan kitab Fathul Wahhab, seandainya kita sholat 4 rakaat dengan 4 arah, tapi dengan ijtihad, sah sholatnya Pak. Isya jam berapa? Udah Isya? Belum. Hah? 4 menit lagi. Oh 4 menit lagi, dikit lagi ya. Seandainya kita sholat 4 rakaat dengan 4 arah, boleh Pak. Yang penting dengan ijtihad. Misalnya kita begini, kita mau sholat duhur, ya kalau ada HP tinggal mencet HP, kiblat madhep mana. Misalnya kita nggak bawa HP dah, kita udah usaha melihat matahari, oh kayaknya matahari ke sono. Udah kita takbir Allahu Akbar, madhep sono nih misalnya. Ngidul sono ya, selatan.
Tapi kita udah ijtihad dulu, udah nyari arah tadi loh. Begitu dapat 1 rakaat, misalnya ada orang yang ngingetin, lah sholat madhep ngidul salah, sono muter kita. Tapi jangan muter sajadahnya, kalau muter sajadahnya batal. Yang batal bukan karena muternya, muter sajadahnya yang batal. Udah langsung putar balik aja sono. Ada yang ngasih tahu lagi, salah, mau sholat madhep sono, akhirnya madhep sono. Begitu madhep sono, ketemu ada orang lagi lewat ngasih tahu, lah, salah, sono. Akhirnya pas salam madhep sono. Artinya dia sholat 4 rakaat dengan 4 arah, tapi dengan ijtihad itu artinya dia udah usaha untuk menemukan arah, maka sah sholatnya. Tapi kok kejadian kayak begini ya. Lah seandainya orang lagi camping di tengah hutan, nggak ada kompas, nggak ada HP, ya supaya kayaknya sholatnya ke madhep sini. Nah, asal udah tadi usaha menemukan arah itu sudah boleh. Tetapi kalau kita tinggal di perkotaan pemukiman kayak begini ya paling gampang untuk menentukan arah. Tinggal kita datang ke masjid, ke musola, apalagi zaman sekarang tiap gang ada masjid, ada musola. Tinggal numpang sholat di situ biar perasaan kita madhep ngetan. Nah, saya kalau sholat di masjid Darussalam Al Amin namanya yang di Cilincing. Perasaan saya kalau sholat madhep ngetan, Mbak. Perasaan saya sholat ke madhep ngetan ya. Oh, tapi kok masjidnya madhep sono, orang-orang madhep sono, udah kita ikut, berarti saya yang salah kan. Nanti kalau geser lagi di Masjid Nurul Mubin, perasaan saya kalau sholat madhep ngidul, pindah-pindah, saya yang bingung. Kalau di sini bener ngulon di sono memang. Jadi yang menjadi syarat itu menghadap kiblat. Bagi kita orang Indonesia ya menghadap kulon, agak geser dikit. Ya wis kecanggihan teknologi kita ikuti. Itu karena ijtihad orang untuk menemukan arah, dan kecanggihan teknologi mempermudah kita dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.